3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15 dari mata kuliah Pengauditan 2 ingin mempresentasikan tentang konfirmasi eksternal standar audit 505. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Listiani dengan NIM 19.05520160 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang. Perkenalkan, nama saya Fitratunisa Khairatul Umam, nomor induk mahasiswa saya 19.05520244, prodi akuntansi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubang Semarang. Halo, perkenalkan nama saya Diwiti Sinaramawati dengan NIM 19.05520245, prodi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubang Semarang. 330 dan standar audit 500. Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam standar audit 501. Prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Standar audit 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh langsung dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung oleh auditor melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas ataupun media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. Standar audit ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Standar audit lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contoh, standar audit 330 membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan. Dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit, lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan responsif terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asarsi. Di samping itu, standar audit 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material. Auditor juga diisyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus disesuaikan dengan prosedur audit substantif. Standar audit 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor.
Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan dan andal, atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti audit secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. Standar audit 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk merespons resiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Standar audit 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Standar audit 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen, seperti konfirmasi eksternal, dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Selanjutnya tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. Dari tujuan standar audit tersebut dapat memiliki beberapa makna, yaitu konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Yang kedua, permintaan konfirmasi positif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Yang ketiga, permintaan informasi negatif. Hal ini terjadi apabila suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Yang keempat, tanpa respons. Hal ini dapat terjadi apabila suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Yang kelima, penyimpangan suatu respons. Penyimpangan suatu respons dapat terjadi ketika suatu respons yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Selanjutnya, ketentuan prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal. Auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Selanjutnya, mendesain permintaan konfirmasi termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor, dan mengirimkan permintaan termasuk permintaan tidak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi.
Selanjutnya, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal berikut. Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat, dan luas prosedur audit lain lanjutan. Yang ketiga, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan standar audit 260. Auditor harus juga mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasarkan standar audit 705. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Keandalan respons terhadap permintaan konfirmasi. Jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respons terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Jika auditor menentukan bahwa respons terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian resiko, kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk resiko kecurangan dan sifat, waktu, dan luas prosedur audit lain. Tanpa respons. Dalam kasus tanpa respons, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Selanjutnya, pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang ke-13, jika auditor telah menemukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak, prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit dan pendapat auditor berdasarkan SA 705. Penyimpangan. Yang ke-14, auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Terus yang selanjutnya yaitu ada konfirmasi negatif. Yang ke-15, konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi audit sebagai prosedur audit substantif tunggal untuk yang ditujukan untuk suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali jika terdapat semua hal-hal berikut ini. Yang pertama, auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Yang kedua, populasi unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari jumlah besar saldo akun, transaksi, dan kondisi yang kecil dari homogen. Terus ada lagi yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Dan yang terakhir, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh.
auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti auditor yang relevan dan andal, atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Materi penerapan dan penjelasan lain prosedur konfirmasi eksternal, yaitu menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta. Yang A1, prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk mengonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. A2, yaitu respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal. Pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi, yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang diinformasi. Sebagai contoh, seorang personel institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan konfirmasi ditujukan merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk dimintai konfirmasi. Mendesain permintaan konfirmasi. Yang A3 merupakan format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respons. Yang A4, faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi yaitu mencakup beberapa. Yang pertama, asersi yang dituju. Yang kedua, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik, termasuk risiko kecurangan. Yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. Yang kelima, metode komunikasi, sebagai contoh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Yang terakhir, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang dipinta, sebagai contoh yaitu jumlah faktur secara individual dibandingkan total saldo. Yang ke A5, yaitu sebuah permintaan konfirmasi eksternal meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan, atau suatu proses terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi adalah benar. Auditor dapat mengurangi resiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah atau resiko informasi lainnya dalam permintaan informasi, dan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Di sisi lain, penggunaan metode permintaan konfirmasi kosong mungkin dapat mengakibatkan tingkat respon yang rendah karena adanya usaha tambahan yang diperlukan oleh pihak yang dikonfirmasi. A6, yaitu merupakan penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat, termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi secara sebelum konfirmasi dikirimkan.
Selanjutnya A6, penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat termasuk memeriksa validitas beberapa atau yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. A7, menindaklanjuti permintaan konfirmasi. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya sebelum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh, auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal, mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tidak lanjut. Yaitu selanjutnya penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirimkan permintaan konfirmasi. Kewajaran atas penolakan manajemen. A8 yaitu merupakan penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi, merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk peroleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut, suatu alasan umum yang dikemukakan untuk dikonfirmasi. Oleh karena itu, dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajiban alasan tersebut karena risiko penolakan manajemen tersebut. Mungkin mengindikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Yang A9, implikasi untuk penilaian risiko kesalahan penyajian material merupakan auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian materi pada tingkat SRC dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Sebagai contoh, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, ini dapat mengindikasikan faktor risiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan SA 240. Prosedur audit alternatif. A10 merupakan prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tak dibalas yang ada dalam paragraf A18 pada SA ini. Prosedur tersebut dapat memperhitungkan hasil evaluasi audit dalam paragraf tersebut. Hasil prosedur konfirmasi eksternal yaitu keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. A11 SA500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa beberapa risiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan. Risiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup 2, yaitu yang pertama, diterima oleh auditor secara tidak langsung, atau yang kedua, tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk konfirmasi. A12, respon yang diterima secara elektronik sebagai contoh dengan email mengandung risiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan cara perubahannya, mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu respon yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan risiko ini. Jika auditor puas dengan proses seperti itu, aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan yang bersangkutan
kesulitan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi dalam format elektronik tersebut sebagai contoh melalui enkripsi, tanda tangan digital, elektronik, dan prosedur untuk verifikasi keaslian situs web. A13, jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditujukan untuk menangani resiko, yaitu ada 3. Yang pertama, respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Yang kedua, seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon. Dan yang ketiga, integritas transaksi kemungkinan dikompromikan. Selanjutnya A14. Auditor diharuskan oleh SA 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, pengguna pihak yang dikonfirmasi merespon melalui email. Auditor dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah benar pihak yang dikonfirmasi yang sebenarnya mengirimkan balasan. Penggunaan suatu respon telah kembali ke auditor secara tidak langsung. Selanjutnya A15. Dengan sendirinya, suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor. Namun, pada waktu memperoleh respon lisan atas permintaan konfirmasi, auditor mungkin dapat tergantung kondisi meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Jika respon seperti tidak diterima sesuai dengan paragraf yang di-12, auditor mencari bukti audit lainnya untuk mendukung informasi dalam merespon lisan tersebut. Selanjutnya A16, yaitu suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respon sebagai bukti audit. Respon yang tidak dapat diandalkan A17. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan, penyajian material pada tingkat asersi, dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan SA 240. Tidak direspon A18. Contohnya, prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup: pertama, untuk saldo akun piutang, memeriksa penerima kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Yang kedua, untuk saldo akun utang, yaitu memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga, dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. Selanjutnya A19. Sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan penyajian materi yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contoh, lebih sedikitnya respon atau permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi, atau suatu jumlah respon yang lebih besar daripada jumlah diantisipasi, dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan SA 240.
Pengguna suatu respon atau permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. A20. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi yang untuk itu respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup yang pertama, informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Yang kedua, faktor risiko kecurangan khusus seperti risiko manajemen mengesampingkan pengendalian atau risiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan dan atau manajemen. Mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Selanjutnya, penyimpangan A21. Penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan oleh SA 240 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengindikasikan adanya kecurangan. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas pelaporan keuangan. A22. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Konfirmasi negatif A23. Kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi pengguna informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi sebaliknya. Sebagai contoh, pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yang yakin bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Namun, kemungkinan lebih kecil merespon pengguna mereka yakin akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil, namun mungkin efektif jika auditor mencari bukti tentang lebih saji saldo tersebut. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh A24. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. A. Suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. B. Suatu respon dianggap tidak dapat diandalkan. C. Suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon. Atau D. Suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. A25. Pengevaluasian oleh auditor. Ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit diperlukan seperti yang
dituntut oleh SA 330. Dengan mengerti ekonomi, mari kita ikut andil dalam memperbaiki ekonomi negeri. Makasih. Sri Mulyani pernah berkata, anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat bangsa yang baik. Sri Mulyani pernah berkata, akuntansi untuk ekonomi perawatan yang tidak dibayar dapat mendorong kebijakan progresif seperti cuti keluarga yang dibayar, kredit jaminan sosial untuk penitipan anak dini, kredit pajak, dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Maka dari itu pentinglah kita untuk belajar ekonomi untuk memanage keuangan kita. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University.